Berpenampilan gaya atau keren itu adalah suatu kepentingan buat orang-orang yang sudah tahu akan modernisasi. Terutama buat para orang kaya pada umumnya atau para konglomerat, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ataupun kalangan pengusaha dan pekerja kantoran. Juga kalangan remaja yang berpenghasilan di atas rata-rata. Tapi di negara Kongo, ada satu komunitas dari kalangan miskin dengan berbusana yang keren dan berani dengan warna yang menyala. Komplit dengan aksesorisnya, seperti dasi kacamata sepatu mengkilap, tongkat dan payung. Berjalan bagaikan seorang model, di lingkungan dengan pesona kemiskinan, atau di pasar-pasar, dan di sudut trotoar dengan kanan-kiri pedagang kaki lima. Yang mungkin Anda tidak tahu berapa harga semua yang dipakainya. Ternyata penampilan mereka yang bak pengacara kondang Hotman Paris memiliki harga busana yang fantastis. Koleksi busana salah satu sapeur diperkirakan seharga $6.000 Amerika, bahkan lebih. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 85 juta lebih. Koleksi tersebut berupa jas, baju, dasi, celana, sepatu, kacamata payung, dan aksesoris pendukung. Namanya komunitas La Sape. Anggotanya disebut sapers yang artinya, biar miskin yang penting gaya. Anggota komunitas La Sape di Kongo hidup di tempat kumuh. Sebagian dari mereka pengangguran tetapi busana yang dikenakan berharga ribuan dolar. Negara Kongo memang banyak keunikannya. Selain sungai yang terdalam di seluruh dunia, Kongo juga memiliki tambang emas yang besar dan memiliki pemandangan yang indah. Tapi, kehidupan sehari-hari mereka sangat sulit karena pendapatannya di bawah rata-rata. Mereka juga susah payah untuk mendapatkan air bersih. Padahal mereka tinggal di dekat sungai Kongo dengan kedalaman ratusan meter dan salah satu yang terdalam di dunia. Keluhan dialami oleh para sapeurs, sebutan bagi anggota komunitas La Sape, singkatan dari Soci Tedes Ambianchos et des Persones Elegantes, atau sebuah komunitas pecinta fashion. Salah satunya Luzolo, seorang sapeurs yang tidak peduli terhadap permasalahan ekonomi. Mereka hanya memedulikan satu hal, yakni tampil gaya. Para sapers berjalan di kawasan kumuh Brazzaville dengan mengenakan setelan jas warna-warni, topi, sepatu kulit, kacamata hitam, dan payung. Mereka tampil layaknya pria kelas atas Eropa yang mengenakan busana dan aksesori dengan material dan potongan yang tepat. Setiap akhir pekan, para sapers berkumpul di tepi jalan yang dipadati pedagang kaki lima. Di sana mereka saling memamerkan busana yang dikenakan. Warga yang bukan bagian dari La Sape menilai sapers berpenampilan terbaik. Tidak ada hadiah bagi yang pakaiannya paling apik. Sapers cuma butuh pengakuan bahwa mereka keren. Tampilan yang dianggap keren membuat nama mereka dielukan di tempat umum. Ini terjadi pada Maxime Pivot, yang pernah menyandang predikat sapers terbaik. Bila ia datang ke pasar, para pedagang menyorakan namanya, Pivot bagai selebritis. Para pedagang menyalami dan berusaha memegangnya. Hal serupa terjadi pula pada seorang lansia bernama Severin Mwengo. Di jalan ia kerap diikuti oleh anak-anak, namanya kerap dipanggil-panggil. Ia berkata bangga bahwa hal itu membuat dirinya merasa sebagai orang terkaya dan membuatnya merasa seperti di surga. Di Kongo, praktik ini telah berlangsung sejak akhir tahun 1980-an. Dalam naskah yang terbit pada tahun 1988, New York Times menulis bahwa harga busana sapers rata-rata 3 kali lipat lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Untuk sapers yang tidak mampu membeli busana, tersedia jasa penyewaan baju. Bagi yang punya uang, baju bisa dibeli di sebuah toko yang menjual barang bermerek asal Paris seperti Yves Saint Laurent dan Yohji Yamamoto. Mereka pantang mengenakan busana tiruan, karena jenis busana itu dianggap sebagai penghinaan dan tidak dibenarkan.
Sapeors di Kongo punya prinsip sapologi. Al Jazeera menulis bahwa sapologi ialah ajaran agar sapeors tidak melakukan kekerasan serta ketidakadilan, tetap bahagia dan tampil elegan meski tak cukup makan. Sapologi terkesan kontras dengan hal yang terjadi pada sapeors yang bermigrasi ke kota Paris. Merekalah cikal bakal La Sape yang jadi inspirasi gaya busana para sapeors di Brazzaville.